Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputar dunia pendidikan terkait dengan kurikulum Merdeka, kami akan berbagi informasi dan ilmu pengetahuan terkait dengan capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar dalam implementasi kurikulum Merdeka atau yang kita kenal dengan IKM. Yang pertama adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ditetapkan oleh pemerintah dan disusun dalam fase-fase. Capaian pembelajaran terdiri dari 6 fase A dan F atau tahapan yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah, SD, SMP, SMA, dan SMK. Kemudian dari CP tersebut maka bisa disusunlah alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran atau AP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase. Alur ini disusun secara linier sebagai urutan kegiatan pembelajaran dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu waktu atau lebih kegiatan pembelajaran, disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu untuk menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Tujuan penyusunan alur pembelajaran ini adalah untuk mengukur dari ketercapaian pembelajaran atau CP. Kemudian setelah selesai disusun ATP-nya, maka bisa mengembangkan modul ajar atau MA. Modul ajar adalah implementasi dari alur tujuan pembelajaran atau ATP yang dikembangkan dari capaian pembelajaran atau CP dengan profil pelajar Pancasila, di mana mandiri, benala kritis, dan kreatif yang kita munculkan di dalam pembelajaran. Sini ada penjelasan konsep alur tujuan pembelajaran. Kita misalkan fase A dari kelas 1, kemudian terdiri dari tujuan pembelajaran titik 1, terdiri dari tujuan pembelajaran titik 2, kemudian tujuan pembelajaran titik 3, dan tujuan pembelajaran titik 4. Ini contoh saja. Kemudian tujuan pembelajaran di kelas 2 karena fase A, tujuan pembelajaran di titik 2, pembelajaran titik 3, 4, dan di akhir fase A berakhir di kelas 2. Nanti di dalam pencapaian tujuan pembelajaran adalah kompetensi yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Kemudian ada konten, yaitu konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu pembelajaran. Dan yang ketiga adalah variasi, di mana keterampilan berpikir yang perlu dikuasai oleh siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Pada akhirnya nanti adalah bisa mencapai capaian pembelajaran atau kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase tersebut. Kemudian ini adalah gambaran antara CP, ATP, dan MA. Kemudian ini adalah profil pelajar Pancasila yang menjadi sasaran dari rangkaian pembelajaran itu sendiri. Dari CP dapat dibuat ATP, kemudian dari ATP maka bisa diwujudkan dalam modul ajar. Ini contoh alur tujuan pembelajaran fase E kelas 1 atau kelas 10 dari fisika. Sedikit informasi mengenai capaian pembelajaran, yaitu kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik pada setiap mata pelajaran di satuan pendidikan dasar menengah. Kemudian,
Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Itu adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran berfokus pada apa yang diharapkan pada siswa di akhir pelajarannya. Capaian pembelajaran memiliki tujuan yakni menunjukkan kemampuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain, didokumentasikan dalam bentuk kerangka kualifikasi. Rumusan capaian pembelajaran yang pertama adalah ditulis dalam bentuk paragraf sehingga keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi umum terlihat jelas dan utuh sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pembelajaran dan menggambarkan apa yang akan dicapai peserta didik di akhir pembelajarannya. Yang kedua, merupakan hasil peleburan antara kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD yang ada di kurikulum 13. Jadi, capaian pembelajaran ini merupakan peleburan antara KI dan KD. Ketiga, dirumuskan dalam bentuk fase-fase yang menyatakan target capaian untuk rentang waktu yang lebih panjang. Ketiga, prinsip capaian pembelajaran. Yang pertama, harus terukur dan spesifik, baik pemahaman dan pengetahuan. Kedua, fleksibel, sesuai proses dan tahap belajar siswa. Ketiga, otonomi. 4. Komponen capaian pembelajaran. Pertama, rasional mata pelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran. 3. Karakteristik mata pelajaran. 4. Capaian pembelajaran setiap fase. Ada 3 komponen tujuan pembelajaran. Yang pertama, kompetensi yang merupakan kata kerja yang menunjukkan keterampilan. Kedua, konten atau materi yang dipelajari. 3. Variasi atau penggunaan keterampilan berpikir, kreatif, kritis, dan tingkat tinggi. Kemudian saya akan sampaikan sedikit tentang kriteria modul ajar. Yang pertama adalah esensial, pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua, harus menarik, bermakna, dan menantang. Nanti akan menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks namun juga tidak terlalu mudah pada tahap usianya. Ketiga, relevan dan kontekstual, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. 4. Berkesinambungan, keterkaitan alur pembelajaran sesuai dengan fase belajar siswa. Terkait komponen modul ajar, yang pertama, guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didiknya. Kedua, modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam penyusunan modul ajar dan kelengkapan persiapan pembelajaran. 3. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhannya. Terakhir, penjelasan komponen modul ajar. Yang pertama, informasi umum. Terdiri dari identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran. Yang kedua, harus ada komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pematik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan guru. Ketiga, lampiran, lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, kemudian glosarium dan daftar pustaka. Demikian Bapak dan Ibu, penjelasan singkat dari saya mengenai keterkaitan dan hubungan antara capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar dalam implementasi kurikulum Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.